Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Teman-teman yang insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita coba akan berbagi Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Betapa banyak Nabi berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpahnya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba membahas Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 146 ini sepenggal demi sepenggal. Yang pertama, Allah sampaikan, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, yaitu betapa banyak nabi yang berperang di jalan Allah, melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan diikuti dari pengikutnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita tergabung dalam lembaga kebaikan, lembaga dakwah, ya, organisasi yang memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Maka kalau program kita mau berjalan dengan baik, sukses, tetap bertahan konsisten dalam jalan kebaikan tersebut, maka syaratnya adalah harus ada pengikut atau anggota yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mempunyai sifat ikhlas, berbuat semata-mata untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 tipe orang yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini yang berada dalam jalan gerakan dakwah. Yang pertama ada namanya oportunis, yang kedua jankis, yang ketiga mukhlis. Apa itu oportunis? Yaitu orang oportunis ini adalah orang yang ketika dia berbuat hadir dalam gerakan dakwah itu hanya mendapatkan benefit atau keuntungan pribadinya saja. Kalau ada keuntungan yang didapatkan dalam pribadinya, finansial dan lain sebagai macamnya, maka dia hadir dalam gerakan dakwah, dalam gerakan kebaikan tersebut, atau dia semangat dalam mensukseskan suatu acara. Namun ketika tidak mendapatkan keuntungan dalam pribadi mereka tidak akan menghilang. Orang seperti ini dalam gerakan kebaikan tidak akan bertahan lama. Yang kedua, jankis. Apa itu jankis? Kalau diterjemahkan, ya namanya kecanduan. Dia candu dari panggung, ya, dia ingin mendapatkan panggung dan panggung. Maksudnya dia buat gerakan dalam gerakan, padahal sudah ada pemimpin yang sah, tapi dia mau buat gerakan mempengaruhi orang-orang yang ada dalam gerakan kebaikan tersebut untuk percaya kepada dirinya. Dia demam panggung, dia mengambil panggung, ya, agar apa? Agar tersorot kepada dia diakui sebagai pemimpin yang kiranya lebih kompeten, lebih baik dari pemimpin yang sah. Nah, ini sangat banyak dalam gerakan-gerakan kebaikan. Nah, maka jangan sampai kita masuk ke dalam tipe jankis ini. Dan yang ketiga, nih, orang yang hebat, yang luar biasa itu adalah orang yang mukhlis. Apa itu mukhlis? Semata-mata apapun dia lakukan, tanggung jawab dan ridhonya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sepertinya sangat sedikit dalam lembaga kebaikan. Orang yang mukhlis hanya sedikit karena dia berbuat hanya semata-mata mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita buat kebaikan tapi mengharapkan pujian daripada hamba atau manusia, maka ingat kita akan kecewa.
Maka ketika kita sudah dalam lembaga dakwah, lembaga kebaikan, maka azamkan dalam diri kita, kalau kita berbuat untuk Allah, kenapa harus terhenti karena manusia? Maka orang yang seperti ini sangat sedikit sekali dalam gerakan dakwah, tapi dia akan bertahan dan konsisten, sabar dalam melaksanakan kebaikan demi kebaikan dalam gerakan dakwah tersebut. Yang kedua, penggalan dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 146. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah." Yaitu mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tak patah semangat dia apapun bencana, musibah yang datang kepada dirinya. Ingat, dimanapun kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, pasti ujian itu akan datang silih berganti. Tak ada orang yang luput dari ujian dan masalah. Maka pahami, ketika kita berada dalam lembaga dakwah, pasti ujian itu akan datang ke dalam diri kita. Baik itu ujian pribadi, dari internal organisasi, atau dari eksternal organisasi akan datang kepada kita. Maka hebatnya orang yang bertahan itu adalah orang yang tak patah semangat. Apapun yang datang ke dalam dirinya, dia tak patah semangat. Bukankah kita tahu sosok cerita yang luar biasa yang perlu kita kisahkan kepada teman-teman semua? Ibunda para syuhada mempunyai 4 orang anak yang sangat luar biasa. Ketika datang panggilan jihad, pada waktu itu dia berdiskusi di ruang tamu. 4 orang kakak beradik tadi berdiskusi untuk apa? Dia berdiskusi siapa yang tinggal untuk menjaga ibundanya, siapa yang pergi berperang. Maka ketika kakak yang pertama, yang kedua menyampaikan, "Wahai adikku, engkau harus tinggal bersama ibunda karena engkau masih kecil." Apa kata adik yang kecil? Kedua-duanya tadi disampaikan kepada ibundanya, kepada kakaknya tadi, "Wahai kakak, kami masih mempunyai semangat yang hebat. Kakak sudah tua, baiknya kakak menjaga ibunda saja." Maka mendengar perdebatan dari anak-anaknya tadi terdengar oleh ibundanya. Dipanggil, "Wahai anak-anakku," kata ibundanya, "duduk di sini. Bunda mendengarkan cerita atau perdebatan daripada kalian. Maka tentu kalian masuk ke dalam agama Allah itu tidak ada paksaan. Dan tentu ketika ada panggilan jihad untuk membela syariat daripada agama Allah ini, singsingkan lengan baju kalian, maju di garda terdepan untuk menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah, ibunda yang luar biasa, dia ingin mengorbankan keempat anaknya untuk berjuang di jalan Allah. Maka benar, ketika di dalam perperangan terdapatlah bahwasanya dia syahid dan menjadi syuhada keempat-empatnya. Terdengar sampai kepada ibundanya. Apa yang disampaikan oleh ibundanya? Apa katanya? "Alhamdulillah, anakku mati atau meninggal dalam keadaan syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga aku mendapatkan kemuliaan daripadanya." Bahkan ada yang menyampaikan ibunya ini membagi-bagi makanan kepada orang-orang di sekitarnya ketika apa? Anaknya terdapat syahid. "Alhamdulillah anak saya syahid. Alhamdulillah anak saya syahid." Semangat, tak ada patah semangat dalam dirinya berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak patah semangat. Ini hebatnya, yaitu orang-orang yang selalu tak patah semangat apapun ujian dan cobaan yang menimpanya, dia tetap konsisten sabar dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kepada diri kita, sudah berapa besar ujian dan cobaan yang Allah berikan ketimbang pada nabi dan para sahabat dahulu. Mungkin masalah kita tugas, skripsi ya yang belum selesai, atau masalah pribadi ya, atau internal organisasi. Ketika kita tak paham dengan itu, maka kita akan keluar. Ya, ini yang menyebabkan adalah lembaga dakwah, ini yang menyebabkan adalah lembaga kebaikan ini yang membuat saya tak menyelesaikan tugas, atau ya malah menjadi tak semangat lagi untuk berada dalam jalan-jalan kebaikan. Orang yang seperti ini sangat merugi nantinya. Kenapa? Dia tidak paham esensi dalam perjuangan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dan yang terakhir adalah
Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah menggandingkan antara sabar dan orang yang dicintai. Orang yang sabar selalu berada dalam jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan cintanya Allah, maka tidak ada cinta yang besar selain daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga kita tetap selalu istiqomah, berada dalam jalan kebaikan, untuk selalu memberikan kontribusi terbaik untuk berada dalam jalan kebaikan. I'diluhu aqrabu littaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.